nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada alur demonstrasi kontekstual kali ini, saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir kepala sekolah saya, Bapak Haji Juhri, Kepala Sekolah SDN 2 Jati Anom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Selain itu, beliau juga merupakan seorang Ketua Kuaran Susukan, Kabupaten Cirebon. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Bagaimana Pak Haji aktivitas hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih lancar ya Pak Haji puasa ya? Lancar. Alhamdulillah ya Pak Haji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktu di sini bersama saya untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan. Baik Bapak, namun sebelum kita memulai sesi wawancara, saya ingin mendengar sekilas terkait karir Bapak saat Bapak menjadi seorang guru, kemudian Bapak juga melangkah menjadi seorang kepala sekolah, dan sekarang Bapak menjabat sebagai Ketua Kuaran di Susukan gitu Pak. Bisa Bapak ceritakan gambaran Bapak? Ya. Bangga Pak. Terima kasih. Alhamdulillah untuk mengenai yang namanya jabatan ya. Iya. Jabatan dari nol itu, dari jadi guru, jadi kepala sekolah. Kalau jadi guru itu mulai SK-nya itu tanggal 1 bulan 3 tahun 1988. Jadi sudah lama banget. Lama ya, Pak. Bahkan sudah dapat itu dari Pak Jokowi, itu sudah dapat piagam. Oh, penghargaan ya Pak? Ya, penghargaan. Karena yang 30 tahun lebih yang tidak punya kasih sudah ada penghargaan. Iya, luar biasa. Langsung dari Bapak Presiden. Alhamdulillah. Tahun kemarin. Nah, terus kalau menjadi kepala sekolah itu pada bulan Juli, 9 Juli tahun 2010. Ya, diangkatnya di SD Negeri 1 Bojong Kulon, SD favorit gitu. Alhamdulillah sudah punya marching band, dapat Haji ya, bagus lah gitu. Sekarang juga sudah bagus. Iya. Maka sekarang sudah di major katanya. Oh iya. Sekarang tugas Pak Haji menjadi kepala sekolah ini di perbatasan Indramayu, membenahi ini untuk apa ya, sekolah yang sekolah perbatasan jauh dari kabupaten atau yang kira-kira kita jangan kalah dengan SD-SD yang berada di Penyangga Ibu Kuaran. Nah, kalau Kuaran juga kebetulan menjadi Kuaran itu sejak 2010. Bukan sampai sekarang masih ya rupanya masih menjabat, masih dipercaya untuk memegang tampuk kepramukaan di Kuaran Susukan. Alhamdulillah Mas. Ya. Sekilas saya lihat perjalanan Pak Haji ini sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan penghargaan dari Pak Presiden ya Pak ya. Saya sangat mengapresiasi sekali dan itu terasa kepada saya selama kepemimpinan Pak Haji ini sangat luar biasa ya. Makanya Bapak ketika saya mendapatkan bisikan-bisikan dari teman-teman seprofesi gitu, oh enak sama Pak Haji, beliau itu merupakan Bapak pelopor pembangunan di Kecamatan Susukan. Gitu, ya, cuma itu. Sangat luar biasa dan alhamdulillah saya juga rasakan. Baik Bapak, terkait tadi karir Bapak dimulai dari organisasi, apalagi sekarang menjadi kepala sekolah, merangkap jadi ketua kuaran, pasti Bapak sering mengalami yang namanya dilema terhadap pengambilan keputusan ya Pak? Ya, sering. Betul. Sering. Ada kalanya dilema itu ada namanya dilema etika, di mana dilema itu keputusan yang diambil ini alternatif A ini benar, B juga benar, ini saya harus pilih yang mana. Pernah seperti itu ya Pak? Pernah. Kemudian ada juga yang namanya bujukan moral, di mana bujukan moral ini ketika saya ambil A ini benar, maka yang B ini salah nih gitu. Jadi ada pertentangan gitu, pertentangan ataupun beririsan antara nilai-nilai kebajikan itu Pak. Nah, selama Bapak menjadi seorang pengambil keputusan, sekarang menjadi pemimpin suatu instansi gitu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada di dilema tersebut Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau mengenai kasus dilema etika itu kan
yang benar terus, Iya, betul. tapi tidak benar juga, ada yang tidak benar tapi benar tapi tidak benar. Ini sangat rumit sekali ya, terutama untuk mengidentifikasi masalahnya itu harus betul-betul kita teliti. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini contoh di sekolah kami juga di sini terjadi. Sebenarnya pada waktu itu wali kelasnya ibu sendiri, tapi ini contohnya beda, dilematika yang sangat beda dan mungkin tidak dimiliki oleh SD yang lain. Contohnya begini, waktu itu bapak untuk sini kan di kelas 5. Betul. Itu ada anaknya, memang anak itu pandai, tapi sayangnya malas. Nah, anak itu malas, bahkan tiap minggu itu ada saja malas tapi berangkat tapi siang. Nah, dilemanya apa? Kita harus lidiki itu. Nah, anak tersebut kami bujuk, kami rayu, permasalahannya itu apa. Ternyata itu memang anaknya ini beda dengan anak yang lain. Anaknya itu katanya punya indera kelima. Iya, jadi kelainan kelenju. Jadi kadang-kadang anak itu di waktu pagi hari masih belum bisa bangun untuk pagi. Tapi anak aneh, tapi kalau itu belajarnya bisa juga. Maka itu beda kasusnya dengan ya kalau membantu orang tua apa itu. Ya itu wajar lah, tapi ini kasusnya tidak wajar. Di suatu saat kami akan mengambil suatu keputusan supaya anak ini selesai dalam bidang pendidikan, itu di sekolah dasar yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat kan, yang namanya warga negara kan wajib untuk mengenyam pendidikan gitu pada. Nah, sehingga ya tentunya kita kalau mempunyai hal-hal yang demikian, ya kita tidak bisa untuk memutuskan sendiri. Jadi diselidiki dulu. Ya, jelas. Kita melalui visit, wali kelasnya atau apa, memang ternyata begitu. Saya juga langsung terjun ke rumah itu. Jadi ini masalah ya, permasalahan. Ini bukan apa sama orang tua, tapi ini dalam pribadi anaknya. Tapi kalau sudah tetap berangkat, tapi banyak telat. Nah, itu ibu sendiri kan waktu di kelas 5, ini anak kalian Tanjung itu, saya bisa. Makanya gimana ini ya, ya kita kasih dilema sekali. Ini baik, tapi itu juga baik. Kalau kita memutuskan ya harus kita sangat bijak. Jadi tidak langsung bapak putuskan hari itu kamu malas ini, tidak. Jadi pertama selidiki dulu mungkin ya Pak ya, dari faktor apa gitu ya, dari keluarga anak tersebut atau mungkin dari gurunya begitu ketika penyampaian pembelajaran di kelas gitu ya Pak ya. Ya. Nah, makanya untuk mengambil keputusannya ya kita harus betul-betul melibatkan ya orang banyak, warga sekolah, ada guru atau wali kelas, kepala sekolah, ada komite sekolah, ya kan? Ada orang tua juga sebagai saksinya. Oh itu begini, ya kita bagaimana ya kita sama-sama berjalan. Ya ini anak supaya sukses. Sekolah juga jangan sampai anak putus di sekolah. Jadi kita mengambil keputusan secara demokrasi, secara sama-sama, yaitu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Baik Pak, bagus ya Pak ya, tadi tidak langsung buru-buru ya, tapi kita identifikasi dulu, kita lihat berbagai sudut pandang. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama seperti kasus yang tadi nih Pak. Ini anak ini benar, ini udah pinter ini, cuman yang ini malas nih. Nah, gimana Pak Bapak menjalankan hal tersebut untuk pengambilan keputusannya? Untuk mengambil suatu keputusan, apa yang saya tadi katakan itu kita harus melalui musyawarah. Tidak kuat dengan sendiri. Tapi keputusan-keputusan yang sangat urgen ya tentunya kita harus bisa selesaikan secara langsung itu juga. Umpamanya kalau itu kasusnya seringan apa, umpamanya membuang kita, kalau anak ada membuang sampah harus ya kita ya tegur langsung anak lah begitu, jangan sampai nah, supaya terbiasa sekolah itu menjadi bersih, nyaman. Jadi kalau ketika sesuatu itu harus diputuskan ya putuskan. Ya putuskan, jangan sampai kita bertele-tele kalau cepat. Ya, lanjut ya Pak ya. Kira-kira Pak, dari permasalahan dilema etika yang tadi yang dimana Bapak menghadapi dilema yang ini benar gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Ya
tadi itu sudah dikatakan juga pada awal kalau untuk mengambil suatu keputusan ya kita apalagi kita berada di suatu lingkungan instansi pendidikan sekolah kan kita harus banyak melibatkan semua pihak. Keputusan itu tidak hanya kepala sekolah sendiri saklek namanya juga. Iya. Ya kita harus apalagi sekarang merdeka belajar ya kan. Nah kita harus juga ya itu yang namanya keputusan kita harus musyawarahkan Musyawarahkan. ya, Setelah tadi diidentifikasi. ya diidentifikasi terus kan data-data juga harus masuk apa ya kita Kemudian dilibatkan juga warga sekolah gitu ya Pak ya. ya sampai kepala desa juga barangkali juga perlu kan bisa didatangkan. Mungkin kategori untuk melibatkan kepala desa untuk kasus yang seperti apa ya Pak? Ya bisa juga itu kalau sekolah itu mempunyai kasus yang sangat besar berhubungannya dengan masyarakat bisa juga hubungan dengan masyarakat. Jadi memang ada kriterianya Ya, ketika warga sekolah dilibatkan. Tergantung ya tergantung. Bahkan bagus juga itu kalau bisa kasus. Kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oh. Bapak. Kalau mengambil suatu keputusan yang efektif ya kita harus memilih juga sih, memilih suatu kasusnya kasus apa. Nah, apakah perlu diselesaikan sekarang, apa perlu ditunda atau bagaimana itu harus kita mengidentifikasi kasus-kasusnya itu. Apa kasus ringan, apa kasus sedang, atau kasus berat. Nah, ini kita harus bisa memilihnya sehingga kita bisa memutuskan oh ini bisa diputuskan sekarang, tapi tetap kita harus ada musyawarah juga sih. Jadi menurut Bapak itu yang efektifnya Ya, gitu ya dilihat dari segi kasusnya dulu gitu Iya, ya Pak ya. dulu. Oke. Nah kira-kira Pak dari beberapa permasalahan atau kasus yang melibatkan dilema etika ataupun rujukan moral ini apa yang menjadi tantangan buat Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya. Jadi kadang-kadang yang namanya suatu keputusan itu kan ada yang dirugikan, Iya ada yang pasti ada yang diuntungkan. Ini sebagai tantangan suatu pemimpin juga sih. Tapi kalau kita membuat keputusannya, umpamanya mendapatkan suatu aspirasi dari kebanyakan, ya kita putuskan. Jangan kayak memutuskan itu yang sifatnya ya kecil lah pendukungnya. Kalau pendukungnya besar ya kita putuskan biarpun itu apa. Jadi demi kemajuan sekolah. Jadi berdasarkan musyawarah apa suara yang terbanyak ya, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Pak kira-kira nih dari hal-hal yang tadi Bapak jelaskan dari tantangan itu, bagaimana Bapak menyikapi ketika ada kaum minoritas misalnya seperti yang ketika musyawarah mufakat, Pak Haji nih salah ini keputusannya kami ini nggak terima gitu. Ya. Sementara Bapak mengambil alternatif bahwa keputusan terbanyak adalah yang kita ambil. Gimana Pak? Jadi ya tentunya ya yang namanya putusan itu dan kami selaku pimpinan juga harus bijak juga sih. Pokoknya kalau ada yang dirugikan kita lihat dulu sejauh mana kerugian apa yang dirugikan itu apakah umpamanya ini tidak mampu atau apa membeli satu baju umpamanya dari sekolah apa. Nah yang kita jangan paksakan lah. Jangan paksa kita ya bila perlu kita ya sumpah. Dari sekolah ya dan juga kan dari pak sekolah dari apa dari misalnya ketika kaum minoritas ini iya, tidak bisa menerima makanya kepala sekolah memberikan alternatif C gitu misalnya gitu ya. Iya kita bijak lah bijak kita. Ya tadi itu mengidentifikasi masalahnya apa ini apanya kurang mampu apa. Karena alhamdulillah di sekolah kami juga tidak membuat seperak pun uang apa. Dia sensitif ya Pak ya. Iya sangat sensitifnya banyak uang. Kan ada dana cukup lah dari dana. Oke. Lanjut Pak ya. Iya. Ketika Bapak menghadapi permasalahan atau kasus-kasus ya Pak, kira-kira ada nggak misalnya Bapak menghadapi masalah karena kesibukan Bapak dan lain sebagainya gitu kan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Kalau jadwal tertentu sih enggak punya jadwal harus hari ini kasusnya begini enggak. Jadi itu secara spontan. Tapi kalau kasus-kasus yang berat kita harus kita musyawarahkan dulu ada terhadap ya semuanya warga sekolah. Tapi kalau kasus-kasus yang enggak jadwal ini enggak. Karena itu juga kan sebetulnya kasus-kasus yang kecil itu kan sebagai wali kelas juga kan. Iya, sebagai guru BP karena di SD itu tidak ada guru BP maka
wali kelas yang bisa merangkap itu Kan konselingnya. ya itu sebagai pemimpin pembelajaran Iya. karena kami harus bisa secepat itu Betul, memutuskan. betul. Tapi kalau terkait kebijakan sekolah, tentu saja mana yang harus diputuskan ketika hari itu harus diputuskan, putuskan. Putuskan kan? Ya mungkin karena permasalahan itu ringan ya Pak Iya, ya. ringan. Nah, kita bicara untuk yang permasalahannya agak berat, misalnya berat atau sedang, yang sekiranya Bapak memerlukan pemikiran Bapak yang ini sepertinya kalau diselesaikan hari ini tidak efektif gitu ya. Nah, kira-kira Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau bagaimana untuk menyelesaikannya di tempat lain? Kita selesaikan masalah berat ini di tempat lain. Kita jadwalkan untuk hari ini gitu. Nah, kemudian prosedurnya nanti seperti apa Pak kalau ada permasalahan berat yang dihadapi? Ya, kita terutama kan untuk mengidentifikasi masalah. Nah, terus kita kumpulkan kasusnya, fakta-faktanya apa yang mendukung. Nah, sehingga nanti supaya kasus itu kan bisa terselesaikan. Dari selanjutnya untuk mencari solusi. Solusinya bagaimana supaya kasus ini bisa sama-sama enak. Jangan sampai salah satu yang dirugikan. Nah, kita mau itu jadi bisa juga sih jadi kasus-kasus yang demikian kita itu untuk menyelesaikannya itu ya harus dengan bijak, jangan sampai kita frontal lah. Yang namanya ya kita sebagai warga pendidik ya harus punya jiwa toleransi. Welas asih. Ya, Pak ya. Betul, jangan sampai frontal. Kira-kira Pak ini berbagi pengalaman juga, pernah tidak Pak mengalami hal tersebut Pak? Ada kasus berat yang memang penyelesaiannya itu rumit, perlu waktu yang sangat lama. Kalau di sekolah ya belum pernah sih, kalau mungkin di SMA atau di ya mungkin kalau alhamdulillah di sekolah dasar mungkin jarang ya. Jarang adanya, cuma palingnya kalau anak-anak ya paling mencontek atau apa paling itulah. Jadi kalau mungkin mestinya kalau di SMTA atau di SMP itu lebih rumit ya Pak ya. Kalau di SD alhamdulillah belum terjadi sih yang sampai membuat bumi apa. Iya betul. Baik Pak ya. Kemudian Pak, ketika Bapak menghadapi atau menyelesaikan permasalahan atau kasus di sekolah, kira-kira nih Pak, ada nggak orang-orang yang bisa membantu atau mempermudah Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Misalnya Bapak minta bantuan kepada guru, tapi ternyata guru-guru di sini belum bisa gitu untuk diajak untuk mengambil keputusan. Kira-kira ada nggak Pak yang lain? Ada sih. Kalau di sini kan kalau gurunya umpamanya ya terus apa kita alhamdulillah kalau khususnya di wilayah ini SD 2 Jatano ini orang tua kita juga kan menunjang sih. Dua ya Pak ya. Bisa melibatkan orang tua siswa, bisa melibatkan juga ada namanya Pak Bekel. Pak Bekel ya, Bekel, ya. Yang punya bilang Pak Bekel selain Pak Guru kan Bekel wakil-wakil dari gurunya karena Pak Tua Kadus lah. Iya. Pak Bekel yang punya wilayah kita bisa libatkan. Itu yang namanya suatu mobilitas itu tidak bisa sendiri, tapi ya itu harus melibatkan warga-warga yang lain sekolah. Dari rekan seprofesi sesama kepala sekolah ada Pak? Atau mungkin di luar kecamatan kita? Bisa juga sih, sebetulnya bisa juga. Pernah Pak mengalami hal tersebut? Ya pernah, ya sharing umpamanya. Ya kita selalu kepala sekolah dengan biaya, ya kita sering lah. Maksud tujuannya itu demi untuk memajukan itu pendidikan di sekolah. Kita sering sharing. Bagaimana ini? Jadi tidak kita menonton sendiri ya itu ya nanti ketinggalan. Ya kita harus atau bila perlu kita ya bisa untuk studi banding ke sekolah-sekolah yang lebih maju lebih tua, kita ambil baiknya kita bawa ke sekolah kami sih. Jadi banyak ya Pak ya, ya, banyak sekali, mungkin tergantung kasusnya lagi. Betul. Baik Pak, sekarang kita di sesi akhir wawancara nih Pak nih. Dari hasil wawancara ini alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan, kebijakan-kebijakan yang bisa saya pelajari juga dari Bapak itu Pak. Selama ini Bapak sudah hampir lebih 30 tahun ya Pak ya? Ya, guru kepala sekolah. Nah kira-kira nih Pak, selama Bapak menjadi guru sebagai pemimpin pembelajaran, sekarang Bapak menjadi kepala sekolah ya, menjadi sebuah pemimpin instansi gitu.
kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak ini ketika Bapak mengambil keputusan? Jadi kalau kita untuk mengambil suatu keputusan itu dari semenjak dari guru, dari pelaksana, terus menjadi suatu pengurus suatu organisasi lah, warna apa, tetap kita kalau mengambil keputusan jangan sembrono, kata orang Jawa sih. Ya, kita harus melalui itu adanya suatu musyawarah untuk mufakat. Jadi itu kayak yang paling enak itu begitu. Jadi harus bermusyawarah dengan rekan-rekan, dengan warga-warga sekolah atau dengan teman-teman lain. Nah, untuk mencapai suatu putusan. Kalau suatu putusan itu sudah mencapai titik terang, ya kan ada suatu mufakat kan. Iya. Jadi harus adanya musyawarah dan mufakat. Itu sesuai dengan Pancasila juga sih. Iya, betul Pak ya. Jiwa Pancasilais gitu ya. Iya. Baik Bapak, yang dapat saya simpulkan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan memutuskan suatu permasalahan dengan sembrono ya. Iya. Dan libatkan semua orang yang kira-kira mendukung atau terlibat gitu ya, sesuaikan dengan kasusnya. Baik Bapak, terima kasih, sesi wawancara telah berakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.